Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi di channel Revolusi Skill. Kali ini saya akan sharing mengenai rumus yang biasanya paling sering digunakan di Microsoft Excel. Nah, mungkin teman-teman yang bekerja sebagai perkantoran atau teman-teman yang baru belajar Microsoft Excel, tentunya rumus ini sangat penting kalian ketahui untuk dapat belajar Microsoft Excel yang selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini terdapat berbagai rumus Excel sebenarnya, cuma saya ringkas menjadi beberapa rumus yang ini merupakan bagian yang paling terpenting dari Microsoft Excel yang harus kalian ketahui karena ini akan sebagai dasarnya. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyediakan datanya, yaitu saya bagi menjadi 5 topik pembahasan teman-teman ya, yaitu ada filenya, sheetnya itu dasar 1, dasar 2, dasar 3, dasar 4, dasar 5, dan selanjutnya. Seperti itu teman-teman, saya sampai 5 saja. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabelnya. Kita akan pertama membahas mengenai rumus sum, average, if, count, max, min, sum if, count if, dan rank teman-teman. Nah, di sini kan saya sudah menyediakan datanya, yaitu nama karyawan atau karyawati, ini jenis kelaminnya, ini omsetnya, omset bulan yaitu 4 bulan, saya pakai 4 bulan saja teman-teman untuk omsetnya. Kemudian di sini yang kita cari sekarang adalah total omset, rata-rata omset, status, dan ini ada jumlah karyawan, omset yang paling tinggi, omset paling rendah, jumlah omset karyawan, jumlah omset karyawati, dan jumlah pegawai yang lulus teman-teman. Baik, biar kita tidak terlalu makan waktu, coba kita langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini untuk mencari total omset, di sini kita menggunakan rumus sum teman-teman. Seperti ini sum. Oke, kita tulis sama dengan, kemudian sum, kemudian teman-teman seret pada bagian dari omset 1 sampai dengan omset 4 teman-teman. Kemudian enter. Nah, jika sudah, tinggal langsung seret ke bawah. Nah, jadi totalnya sudah diketahui teman-teman. Nah, jadi ini belum saya nyatakan ke dalam rupiah. Nanti sekalian ini saya nyatakan dalam rupiah aja teman-teman, biar gampang kita melihatnya. Oke, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal tenang aja, tinggal kalian geser, maka akan hilang pagar-pagar yang seperti tadi teman-teman. Ini juga kita disimpan, hilangin deh. Oke, nah selanjutnya sekarang kita ingin mencari rata-rata omsetnya teman-teman. Untuk total omsetnya bisa menggunakan rumus sum seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Bisa kalian ingat, jadi bukan hanya sekedar dihafal, tapi dipahami teman-teman bagaimana kinerja rumusnya, bagaimana cara menggunakannya gitu. Oke, di sini rata-rata omset kita dapat menggunakan rumus yang namanya average teman-teman, seperti ini. Average tinggal kalian ketik aja average. Ini teman-teman masih sama, tinggal kalian seret aja teman-teman dari omset 1, ini teman-teman sampai omset, dari sini ya, omset 1 sampai omset 4. Kemudian kalian tutup kurung, enter. Nah, jadi rata-ratanya seperti ini, sudah ketemu teman-teman. Nah, kita hilangin aja deh desimalnya seperti tadi biar nggak terlalu banyak angkanya nih teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk rata-ratanya. Total omset sudah, begitu rumus sum, rumus average sudah. Sekarang untuk mencari statusnya. Nah, untuk mencari status ini teman-teman bisa menggunakan namanya rumus if. Nah, jadi di sini saya sudah tulis keterangannya. Jika omsetnya kurang dari 50 juta, jadi dia tidak lulus. Jika omsetnya lebih dari 50 juta, maka dia akan dinyatakan lulus. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan namanya rumus if. Kali ini ada logical text. Logical text ini maksudnya yang kita cari berdasarkan total omsetnya teman-teman ya. Jika total omsetnya kurang dari 50 juta, berarti dia tidak lulus. Oke, ini kalau sudah tinggal kalian koma, lalu pilih if true. Nah, berarti nilainya. Jadi di sini teman-teman, kita isi jika dia lebih kecil dari 50 juta, 50, 1, 2, 3, 10 juta, oke, maka ingat tulis koma teman-teman, maka dia tidak lulus.
koma lagi. Jika dia lebih besar, maksudnya di sini teman-teman, berarti dia lulus. Oke, cara bacanya teman-teman, saya ulang cara bacanya. Nah, jika nilai total ini G2 ini lebih kecil daripada 50 juta, maka dia tidak lulus. Dan ketika dia lebih besar, berarti dia akan lulus. Seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kalian enter aja. Nah, jadi ini lulus karena bisa kita lihat nilainya itu 84 juta di atas 50 juta. Tinggal kalian seret ke bawah. Nah, ini yang tidak lulus nilainya 36 juta, yaitu di bawah 50 juta teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dia untuk mencari status dengan menggunakan rumus if. Cara kerja rumus if seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Oke, untuk mencari peringkat di sini kalian bisa menggunakan namanya rumus rank. Rumus rank di sini teman-teman, rumus rank yang ini teman-teman ya. Tinggal kalian tulis sama dengan, kemudian tulis rank. Nah, jadi untuk menentukan nilai tertinggi dan terendahnya itu bisa teman-teman lihat dari nilai rata-rata omsetnya teman-teman. Mau lihat dari nilai rata-rata omset atau total omsetnya itu juga bisa teman-teman. Nah, itu tergantung dari keinginan kalian sendiri. Nah, jadi yang saya pakai yaitu dari total omset teman-teman ya, untuk menentukan nilai rankingnya. Jadi kalian blok bagian ini, jadi kita akan urutkan dari yang tertinggi teman-teman. Kemudian koma, setelah itu masukkan referensinya itu di sini teman-teman. Jadi setelah itu jangan lupa kalian klik F4. Ini tujuannya untuk mengunci teman-teman agar tidak tabelnya tidak bergeser nanti. Oke, setelah itu koma, masukkan ordernya. Ini ada dua pilihan, yaitu angka 0 bila descending, angka 1 ascending. Artinya maksudnya di sini teman-teman, jika dia descending ini artinya kita akan mengurutkan dari nilai yang tertinggi ke terendah. Kalau ascending ini mengurutkan dari nilai yang terendah ke yang tertinggi, artinya nilai yang terendah akan memperoleh peringkat 1. Nah, kalau di sini saya akan nilai yang tertinggi sebagai peringkat pertama, jadi saya masukkan 0. Oke, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Nah, seperti itu tinggal kalian seret aja teman-teman. Nah, di sini peringkat 1 ada di bagian ini di angka 84 juta. Peringkat 2 ada di angka 20 juta ini teman-teman. Kemudian peringkat 3 juga ada di angka 62 juta ini teman-teman. Nah, jadi rumus rank kurang lebih kinerjanya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk mencari jumlah karyawan ini, berapa sih jumlah karyawan teman-teman? Nah, ini kan datanya cuma sedikit, tetapi kalau datanya banyak, seperti umpama kita mencari data siswa, data penduduk, itu sangat merepotkan ketika kita untuk menghitung satu-satu teman-teman. Nah, jadi caranya gampang aja. Kalian bisa menggunakan yang namanya rumus count teman-teman. Kalian bisa menggunakan rumus count E. Nah, ini. Nah, setelah itu kalian blok semua di value satunya, kemudian tutup kurung teman-teman. Setelah itu enter. Nah, jadi di sini total jumlah karyawan itu ada 6, benar nggak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, benar, ada 6 teman-teman. Jadi itu cara untuk mencari besarnya jumlah data yang bukan angka teman-teman ya. Kalau dia berbentuk angka, berarti teman-teman carinya menggunakan rumus count namanya. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai omset yang paling tinggi. Nah, untuk mencari nilai omset yang paling tinggi ini bisa kalian menggunakan rumus max. Sama dengan max artinya yang tertinggi teman-teman. Setelah itu kemudian kalian pilih dari total omsetnya teman-teman. Kalian blok aja nilai tertingginya itu berapa sih itu. Setelah itu tutup 2, enter. Nah, jadi nilai tertinggi itu di angka 84.900.000 yaitu Dika teman-teman. Bisa kita lihat benar nilai 84. Nah, ini 81 masih di bawah 84 teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari omset yang terendah. Nah, mencari omset yang terendah ini bisa kalian menggunakan yang namanya rumus min. Nah, ini teman-teman kalian masih sama, klik di bagian total omset, kemudian kalian tutup kurung, kemudian enter. Nah, yaitu yang terendah itu di angka 20 juta. Benar teman-teman, di angka 20 juta yang paling rendah di Dedi ini teman-teman ya.
Oke, untuk max, min sudah. Sekarang untuk menjumlah omset karyawan. Arti karyawan ini maksudnya yang laki-laki teman-teman ya. Nah, untuk ini bisa teman-teman gunakan yang namanya karena menghitung jumlahnya bisa menggunakan namanya rumus sum if. Sum if, oke. Sum if ini kan, nah yang pertama kan ada rank. Oke, kita cari di sini bagian jenis kelaminnya karena kita akan mencari jumlah onset karyawan, itu yang laki-lakinya teman-teman. Kemudian teman-teman koma. Setelah itu kriterianya, masukkan kriterianya teman-teman karena di sini teman-teman ingin mencari menjumlahkan yang laki-laki, berarti L. Ini disimbolkan sebagai L. Nah, setelah itu koma, kemudian sum rank, arti bagian mana yang kita ingin jumlahkan. Oke, ini yang kita jumlahkan itu bagian total omsetnya. Setelah itu kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi ini total omset yang laki-laki itu sebesar sekian teman-teman. Ini kita yang jadikan sebagai rupiah aja teman-teman. Jadi sebesar 185 juta totalnya. Nah, sekarang untuk mencari jumlah omset karyawati. Nah, rumusnya sama teman-teman, masih sum if, kemudian blok untuk ranknya, blok bagian ini, jenis kelaminnya, kemudian kriterianya kita sekarang pakai yang P karena yang dicari itu karyawati. Oke, setelah itu koma, kemudian jumlahkan, setelah itu tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi totalnya kita rupiahkan lagi teman-teman. Totalnya itu sebesar 139.800 sekian. Oke, nah itu tadi untuk fungsi dari rumus sum if. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari jumlah pegawai yang lulus. Nah, ini menarik teman-teman. Sekarang kalau untuk mencari jumlah pegawai yang lulus itu kan ada dua nih kriterianya, yang lulus dan tidak lulus. Nah, ini bisa kalian menggunakan yang namanya rumus count if. Sama dengan count if. Nah, setelah itu masukkan ranknya. Ranknya itu bagian ini teman-teman. Ranknya, kemudian masukkan kriterianya, kemudian koma teman-teman. Setelah itu masukkan kriterianya. Kriteria apa yang kita ingin hitung? Kriteria apa yang kita ingin cari? Kalau yang ini kan ingin mencari pegawai yang lulus, berarti kita masukkan lulus teman-teman. Lulus. Kemudian titik 2 tutup kurung, setelah itu enter. Nah, jadi karyawan yang lulus itu ada 3 teman-teman, bisa kita lihat 1, 2, 3. Benar, itu yang lulus itu ada 3 orang. Nah, jadi kurang lebih untuk pada dasar pertama ini memang kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke dasar yang kedua. Nah, ini saya rasa teman-teman udah bisa memahami, yaitu rumus sum, average, if, count, max, min, sum if, count if, dan rank. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke dasar 2 teman-teman. Nah, di sini saya akan lebih menerangkan untuk merapikan huruf sih sebenarnya teman-teman, untuk merapikan tulisan. Nah, ini kan seperti yang kita lihat, untuk merapikan teks itu ada yang namanya trim, lower, upper, dan proper. Nah, masing-masing fungsinya ini berbeda-beda teman-teman. Bisa kita lihat sekarang, kita praktekkan teman-teman. Di sini kan rumus trim ini untuk merapikan jumlah spasi yang berbeda teman-teman. Jumlah spasinya itu acak-acakan. Nah, ini mungkin kalian teman-teman sering dapatkan apabila mendapatkan data dari orang lain atau mengkopas data dari internet, pasti sering terjadi kejadian yang seperti ini teman-teman. Nah, cara mengatasinya bisa kalian menggunakan beberapa rumus yang ada di sini. Oke, yang pertama saya terangkan itu rumus trim. Trim, ketika terjadi perbedaan spasi kayak gini, teman-teman bisa menggunakan rumus trim, kemudian tinggal teman-teman klik, tutup kurung, enter. Nah, jadi spasinya ini yang lebih ini menjadi lebih rapi teman-teman, menjadi seperti ini. Diatur menjadi rapi. Nah, oke, selanjutnya yaitu rumus lower. Nah, rumus lower ini ketika tulisannya seperti ini teman-teman, semua huruf yang digunakan akan menggunakan huruf kecil. Misalnya seperti ini teman-teman, kita langsung aja lower. Lower ini akan menggunakan huruf kecil semua jadinya teman-teman, menggantinya menjadi huruf kecil semua. Oke, nah seperti ini akan menjadi huruf kecil semua. Kalau mau semua digituin, tinggal drag aja ke bawah, maka akan mengikuti teman-teman. Oke, jadi segitu saja untuk rumus lower. Selanjutnya itu ada upper.
Ada upper ini berarti mengganti semua huruf ini menjadi huruf besar semua teman-teman. Kita langsung saja upper. Waduh, sorry, ulang teman-teman. Upper. Nah, oke. Setelah itu klik, kemudian tutup kurung. Nah, jadi semua diganti menjadi huruf besar. Seperti ini, nama saya adalah Devi. Artinya semua sudah diganti menjadi huruf besar. Oke, selanjutnya yaitu ada proper. Nah, proper ini yang biasanya paling sering sih digunakan teman-teman, yaitu semua di awal kalimat itu akan diganti menjadi huruf besar, teman-teman. Proper. Teman-teman ingin mengganti di awal kalimat itu seperti S, S, D, ini kita ganti menjadi huruf besar bisa menggunakan rumus proper. Ya seperti itu teman-teman, itu saya sudah dewasa, jadi semua di awal kata ya, bukan kalimat ya, di awal katanya itu menjadi huruf besar teman-teman. Nah, jadi mungkin segitu saja untuk untuk merapikan teks. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan yang dasar 3. Nah, nggak terasa ya udah berapa rumus yang kita bahas. Selanjutnya itu dasar 3. Nah, di sini juga hampir sama dengan di dasar 2 teman-teman, cuma bedanya di sini kita akan berfokus untuk bukan merapikan sih, kayak menggabungkan teks. Kalau menggabungkan teks bisa menggunakan yang namanya concatenate. Nah, kita langsung saja. Di sini umpama ada nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahirnya, ID, kemudian panjang nama. Panjang nama itu ada berapa sih huruf di dalam nama tersebut gitu teman-teman maksudnya. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk ID karyawan ini saya pakai umpama dari tempat lahir dan tanggal lahirnya, dan bisa kita gabungkan jadi concatenate nama, menggunakan concatenate ini teman-teman bisa menggunakan dari sini, dari namanya dulu, kemudian koma, kemudian dompu, tempat lahirnya teman-teman, kemudian tanggal lahirnya. Oke, tutup kurung. Nah, jika teman-teman menggunakan seperti tadi, maka kejadiannya akan seperti ini teman-teman. Apa namanya? Semuanya akan bergabung menjadi satu. Nah, cara mengatasinya, jadi teman-teman bisa menggunakan, kita ulang aja, concatenate. Nah, concatenate. Jadi teman-teman klik dulu Angga Kusuma ini, masukin nama karyawannya, kemudian koma, setelah itu tanda petik, kemudian masukkan garis datar, kemudian tanda petik lagi teman-teman, kemudian koma lagi. Setelah koma baru masukkan ke tempat lahirnya teman-teman. Setelah itu koma. Oke, setelah itu tanda petik lagi, kemudian garis datar lagi, tanda petik lagi, kemudian koma. Nah, setelah itu baru masukkan ke tanggal lahirnya. Oke, nah setelah itu baru tutup kurung. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Kita enter tara. Nah, jadi semuanya akan menjadi seperti ini teman-teman. Angga Kusuma, garis datar, dompu 199. Jadi dia kelihatan lebih rapi. Selanjutnya silakan kalian geser aja ke bawah. Nah, semuanya akan rapi sendiri teman-teman. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin mengetahui berapa sih panjang namanya, gitu bisa menggunakan yang namanya rumus len. Oke, sama dengan len. Ini sih sebenarnya tidak terlalu sering digunakan teman-teman. Cuma saya terangkan aja. Di sini kita len, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi itu ada 12 karakter panjangnya, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sama spasinya teman-teman, dihitung juga sama Excel-nya. Jadi ada 12 panjang karakternya. Nah, ini juga ada 5, 4, 5, pas kita lihat teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk di len-nya. Kemudian kita masuk ke left, mid, dan right. Ini apa sih maksudnya? Kita langsung praktek aja teman-teman. Left ini adalah kita mengambil 3 angka di depan. Umpama di sini kan ada nomor telepon, nomor HP dari Angga Kusuma dan lain-lain sebagainya sampai Putri. Nah, ini umpama kita ingin mengambil 3 angka di depan ini aja teman-teman. Nah, bisa kalian teman-teman gunakan yang namanya rumus left. Setelah ini teman-teman, kemudian masukkan ini, kemudian tutup kurung deh langsung. Sorry teman. Kita masukkan rumus left. Sorry teman-teman, kesalahan.
terus kemudian koma, setelah itu 6 cash, berarti berapa angka yang kita ambil. Jadi kan 3 angka yang kita ambil, kemudian teman-teman enter. Nah, jadi 089 ini sudah diambil 3 angka di depan teman-teman. Nah, ini sangat cocok untuk kalian yang ingin mengambil beberapa angka dari beberapa panjangnya angka, itu maksudnya ingin mengambil beberapa bagian dari kelompok angka gitu teman-teman. Oke, ketika teman-teman ingin mengambil di tengah-tengah, umpama dari 7 ini itu bagian 4 dan sampai berapa sekian lah teman-teman, bisa teman-teman menggunakan yang namanya rumus mid. Rumus mid ini kita gunakan untuk mencari angka di tengah-tengah teman-teman. Umpama startnya dari angka berapa ya? Startnya dari angka urutan keempat deh, urutan keempat teman-teman. Kemudian berapa angka yang kita ingin munculkan, 6 cash, berarti berapa angka yang kita ingin munculkan dimulai dari bagian yang keempat. Umpama kita munculkan 3 angka, bisa langsung kurung enter ya, jadi 3 angka itu bagian keempat, 765 ini dimunculkan teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa seret ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, ketika teman-teman ingin memunculkan 3 angka terakhir, nah itu bisa menggunakan yang namanya rumus reg teman-teman. Kemudian tulis aja sama dengan, kemudian reg, kemudian masukkan blok, kemudian koma, setelah itu number cares-nya. Artinya berapa angka yang kita ingin munculkan di belakang, di akhir maksudnya teman-teman. Tinggal kalian masukkan 4 angka, silakan, tinggal kalian tutup kurung, ya akan muncul 4 angka terakhir. Nah, kemudian 4 angka terakhir. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk penjelasan mengenai rumus concatenate, len, left, mid, dan right teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa latihan sendiri untuk bisa lebih mudah memahaminya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke dasar yang keempat. Nah, dasar yang keempat ini sebenarnya lebih menekankan ke pembulatan teman-teman. Nah, pembulatan itu sebenarnya masih ada bagiannya lagi 3 ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi biasanya yang paling sering digunakan itu yang ketiga ini teman-teman, yaitu ada round down, round up, dan round. Oke, nah artinya ini round down ini pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, sorry teman-teman, down kan ke bawah artinya. Nah, round up, up itu ke atas, dan pembulatan terdekat itu bisa menggunakan round nanti. Oke, kita langsung saja praktek. Di sini saya sudah menyediakan datanya, itu nama murid, nilai rata-rata. Nah, ini kita ingin bulatkan nilai rata-ratanya teman-teman sebenarnya. Oke, Bapak teman-teman ingin membulatkan pada bagian ini. Kita pakai rumus round dulu, pembulatan ke bawah pakai rumus round teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, round down. Pembulatan ke bawah itu menggunakan rumus round down namanya teman-teman. Kemudian kalian klik, kemudian koma, klik rata-ratanya sudah teman-teman, kemudian kalian klik Roma. Nah, jadi apa namanya? Kemudian ini apa namanya? 6 digit ini kita masukkan 0 teman-teman. Artinya biar apa namanya? Biar akurat hasilnya teman-teman, maksudnya. Ini kita masuk 0 aja, 6 digitnya ini. Nah, itu jadi pembulatannya itu menjadi ke 70 dari 70,98 teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kalian drag, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ini yaitu pembulatan ke bawah. Nah, kalau mau pembulatan ke atas itu menggunakan round up namanya teman-teman. Tinggal kalian klik aja round up seperti ini. Ada 3 round up. Nah, kalau sudah kemudian kalian klik nilai rata-ratanya, kemudian masukkan koma dulu teman-teman, koma, kemudian masukkan number digitsnya, nanti 6 digits, artinya kita masukkan angka 0 aja. Setelah itu enter. Nah, artinya dari 70,98 ini dibulatkan ke atas menjadi 71 teman-teman. Nah, semuanya akan seperti itu, mengikuti, tinggal kalian drag aja teman-teman. Nah, kemudian kalian ingin melakukan pembulatan ke angka yang terdekat. Umpama nih 70,98, angka terdekatnya itu menjadi 71 teman-teman. Pokoknya di atas 50 bisa dibulatkan ke atas teman-teman. Kalau di bawah 50 akan dibulatkan ke bawah yang terdekatnya teman-teman. Contohnya seperti ini. Coba kita langsung praktek aja teman-teman. Round sama dengan round.
kemudian masukkan nilai rata-ratanya, kemudian koma, masukkan 6 digitnya 0, teman-teman. Kemudian kalian tutup kurung, enter. Nah, artinya 70,98 ini akan menjadi dibulatkan menjadi 71 karena lebih mendekati ke 71, teman-teman. Nah, sedangkan mana ya? Nah, ini pada bagian ini kan 98,09, teman-teman. Ini lebih mendekati ke 98, artinya dibulatkan menjadi 98, teman-teman. Nah, jadi untuk pembulatan kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu ke dasar 5, itu bagian yang terakhir, teman-teman. Nah, bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, artinya kita akan bekerja menggunakan dua atau lebih referensi tabel, teman-teman. Nah, di sini kan saya sudah menyediakan tabel referensinya, yaitu ada nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, domisili, ada lama pengiriman, meliputi dari Kota Denpasar, Bima, Jakarta, Kalimantan, Sumbawa, dan Mataram, teman-teman. Ini sebenarnya saya pakai data yang sebelumnya, teman-teman, tapi saya ingin memperjelasnya kembali pada bagian ini, pada video ini. Nah, artinya VLOOKUP ini yaitu apabila kita ingin mengambil data referensi kita, bentuknya itu memanjang ke bawah atau bentuk itu vertikal, teman-teman. Singkatan dari vertikal lookup. Itu saya ulang kembali penjelasannya. Sedangkan HLOOKUP itu yaitu untuk mencari data referensi yang memanjang ke samping atau memanjang dalam bentuk baris, teman-teman. Memanjang ke samping yaitu horizontal lookup, artinya teman-teman. HLOOKUP, horizontal lookup, yaitu horizontal memanjang datanya itu berbentuk horizontal, maksudnya singkatnya, teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke bagian prakteknya, teman-teman. Nah, di sini kan saya ingin menulis nama customer berdasarkan tabel yang di sini, teman-teman, tabel referensi saya, teman-teman. Nah, jadi untuk nama customer ini saya tulis sama dengan kemudian VLOOKUP. Nah, setelah itu kemudian di sini ada namanya lookup value. Lookup value ini artinya referensi kita nanti, teman-teman. Artinya untuk nama customer ini akan berdasarkan nomor pemesanan, teman-teman. Berdasarkan nomor pemesanan artinya ini akan muncul dengan kode ini, teman-teman, maksudnya dengan nomor pemesanan ini, kode nomor pemesanan ini. Oke, setelah itu kemudian kalian koma, masukkan tabel array-nya. Tabel array-nya itu berada di sheet yang berbeda, jadi tinggal kalian pindah aja. Di sini tinggal bisa kalian blok semuanya, teman-teman. Setelah itu jangan lupa kalian klik E4 di sini untuk mengunci tabelnya agar nanti tidak tergeser dia, teman-teman. Setelah itu koma. Setelah itu yang kita carikan nama customer ya, teman-teman. Nah, jadi ini berada di kolom kedua, itu 1, 2. Jadi karena berada di kolom kedua, maka kita akan klik 2, teman-teman. Kalau berada di kolom ketiga ya kalian tinggal klik 3 aja, teman-teman. Nah, setelah itu kemudian masukkan 0. Nah, masukkan 0, yang ke 0 ini maksudnya untuk memunculkan keakuratan hasil yang kita cari, teman-teman. Ini biasanya 0 digunakan. Setelah itu kemudian kalian enter. Nah, ini masih NA, teman-teman, karena kode barangnya belum diisi. Jadi kita isi dulu kode barangnya. Ketika kita menulis kode barang yang ini, teman-teman, misalnya saya acak aja dimulai dari B1005, B1004 lah. Siapa itu? 104 itu akan muncul Ricky, teman-teman. Maka namanya akan muncul otomatis. 117 kita 105, 107. Ini kita buat dulu, teman-teman, jadinya. Umpama kita seret lagi sampai 1007, kemudian kita tulis lagi B1002 seperti itu, teman-teman. Kemudian kalian drag lagi ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi tinggal kalian, teman-teman, seret aja ini. Nah, jadi akan mengikuti, teman-teman, nama-namanya. Nama-nama siapa aja gitu. Ini ada kita hapus saja bagian terakhir ini sampai 5 aja, teman-teman. Munculkan sampai 4 sudah. Ini sampai berapa ya? Ini dari 1002
sampai 1009 ya. Berarti kita memasukkan di sini, ini kita lanjutkan sampai 109 ya. Ini dimulai dari B 1002. Oke, setelah itu baru kalian seret ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Jadi ketika ini dimunculkan nomor pemesanan ini, maka nama customer ini juga akan muncul teman-teman. Bisa kita lihat B1004 yaitu Ricky. Nah, B1004 yaitu Ricky, benar teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat domisilinya. Nah, domisilinya ini kan membentuk memanjang juga teman-teman. Jadi sama, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Setelah kalian tulis, kemudian ingat kita jadikan bagian rujukan kita untuk domisili ini yaitu berdasarkan nomor pemesanan. Setelah itu koma, baru kembali lagi ke tabelnya. Nah, di sini kemudian kalian klik F4 kalau sudah kalian blok teman-teman, F4. Setelah itu koma. Nah, karena domisili ini berada di tabel keempat, benar ya, 1, 2, 3, 4 berada di tabel keempat, maka kita akan masukkan angka 4 di sini. Nah, setelah itu baru masukkan angka 0, tutup kurung, titik. Nah, jadi Ricky ini berada di Kabupaten Bima teman-teman. Bima, bisa kita lihat Ricky ya, ini dia benar berada di Bima. Oke, nah ini sangat memudahkan sekali dalam bekerja teman-teman, rumus VLOOKUP ini ketika kalian benar-benar memahaminya, cara kerjanya. Oke, ketika domisilinya sudah, sekarang ke barang pesanannya teman-teman. Di sini kan saya untuk barang pesanan di sini kan tidak ada teman-teman ya, data barang pesanan itu. Jadi kita hapus saja ini teman-teman, barang pesanannya kita hapus. Kita hapus saja, kita delete. Ya, nah sekarang ke lama pengiriman. Oke, lama pengiriman ini kan bentuknya memanjang ke samping teman-teman ya, bentuknya horizontal. Itu Denpasar 1 hari, Bima 2 hari, Jakarta 2 hari, Kalimantan 3 hari, Sumbawa 1 hari, dan Mataram 4 hari. Ini bentuk tabelnya itu memanjang ke samping, berbentuk horizontal, sehingga di sini kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Oke, nah kalau sudah masih di sini tabel referensinya itu kita akan berdasarkan kota teman-teman. Jadi kita pakai domisili untuk lookup value-nya. Setelah itu koma, baru masuk ke bagian tabel referensi kita teman-teman. Kemudian kalian blok di sini sampai akhirnya. Nah, jadi kalau sudah tinggal kalian jangan lupa, maksudnya kalian klik F4. Nah, setelah itu koma. Nah, di sini untuk raw index number-nya ini kan berada di baris kedua teman-teman ya, yang kita ingin cari. Ini kan baris pertama itu nama kabupatennya, baris kedua itu lama pengirimannya. Nah, yang kita cari baris kedua, maka kita klik 2 teman-teman. Nah, setelah itu koma, kemudian masukkan 0. Yaitu tutup kurung, enter. Nah, jadi untuk di pengiriman Bima itu selama 2 hari, untuk Kalimantan 3 hari, dan untuk Mataram 4 hari. Bisa kita lihat untuk Mataram 4 hari, Kalimantan 3 hari. Ya, mungkin sampai di sana dulu untuk video kali ini teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar jika memang penjelasan saya masih kurang jelas. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.